あ、蛇だ。 Horosle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari yang cerah ini, saya akan membahas salah satu film yang bisa membuat adrenalin Anda meningkat pesat, yaitu Crow Zero 2. Film yang dirilis pada tahun 2009 ini merupakan cerita kelanjutan dari film Crow Zero pertama yang dirilis pada tahun 2007 lalu. Bagi yang belum menonton film pertamanya, saya sarankan terlebih dahulu untuk melihat video alur ceritanya yang sudah saya letakkan di kolom deskripsi serta komentar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita dari film Crow Zero 2. Should I stay or should I go? Setelah mengalahkan Serizawa di film Crow Zero pertama, Genji terus-terusan mencoba untuk menjatuhkan Grindamen, entitas terkuat di sekolah mereka yakni Suzuran. Meskipun Genji sudah menjadi penguasa Suzuran yang baru, ia belum benar-benar puas jika ia belum mengalahkan Grindamen. Dengan mengalahkan Grindamen, Genji berpikir jika ia bisa menyatukan Suzuran secara utuh. Lalu scene berlanjut dengan memperlihatkan seorang alumni Suzuran bernama Kawaishi yang baru saja keluar dari penjara. Kawaishi sendiri dijebloskan ke penjara karena 2 tahun yang lalu, ketika perang besar antara Suzuran dan Housen terjadi, ia membunuh sang pemimpin sekolah Housen yang bernama Makio dengan menggunakan pisau. Karena tragedi itu, kini Suzuran dan Housen telah menyepakati perjanjian damai agar kedua belah pihak tidak saling berperang lagi. Kawaishi yang menyesali perbuatannya memutuskan untuk mengunjungi makam Makio. Tak lama kemudian, para murid Housen datang ke tempat itu. Mereka ingin melakukan aksi balas dendam kepada Kawaishi atas pembunuhan yang ia lakukan terhadap Makio, sang ketua Housen. Kawaishi yang kalah jumlah memilih untuk lari dari mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga mereka sampai di markas Serizawa dan kelompoknya. Sesampainya mereka di tempat itu, salah seorang pentolan Housen yang bernama Matoba meminta Serizawa untuk menyerahkan Kawaishi kepada mereka. Namun Serizawa menolak. Di saat bersamaan, Genji dan kelompoknya yang melihat ada keramaian memutuskan untuk datang menemui mereka. Karena mereka tidak mengetahui jika ia adalah pemimpin Suzuran yang baru, Genji pun langsung menghajar murid-murid Housen. Jika sang pemimpin Suzurannya lah yang melakukan penyerangan, tentu saja membuat pihak Housen langsung membatalkan perjanjian damai di antara mereka. Oleh karena itu, cepat atau lambat, Housen dan Suzuran akan kembali melakukan peperangan seperti dulu lagi. Setelah Housen pergi, Kawaishi dengan gelagat tak bersalahnya malah langsung pergi meninggalkan mereka. Serizawa pun memberitahu Genji akibat yang telah terjadi atas tindakan yang ia lakukan. Di sisi lain, Narumi, sang pemimpin Housen yang sekarang, berencana untuk melakukan penyerangan terhadap Suzuran. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba datang seorang murid bernama Washio Gota. Ia adalah mantan murid Suzuran yang ingin pindah ke sekolah Housen. Baru saja datang, Washio langsung ingin menantang Narumi. Namun ia hanya bermulut besar dan bisa langsung diatasi dengan mudah oleh murid-murid Housen. Washio yang ada gila-gilanya ini ingin membalaskan dendamnya kepada Suzuran karena ia tidak bisa menguasainya dulu. Demi meningkatkan kekuatan mereka, Narumi melakukan latihan bertarung bersama dengan murid-murid Housen. Sementara, Washio hanya menonton mereka saja. Tak lama, Tatsuya, adik dari Makio sang pemimpin Housen yang dulu, datang ke tempat latihan mereka. Narumi mengajak Tatsuya untuk menyerang Suzuran demi membalaskan dendam kakaknya.
Namun Tatsuya menolak, karena ia menganggap jika mereka tidak akan menang melawan Suzuran. Di tempat lain, Kawaishi yang baru saja keluar dari penjara, memutuskan untuk datang menemui kenalan lamanya, yaitu Ken. Seorang mantan Yakuza yang dulunya merupakan mentor Genji di Crew Zero pertama. Saat ini, Ken sedang berpura-pura mati dan bersembunyi di sebuah daerah terpencil. Alasannya, karena Ken merasa jika ia sudah banyak melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan ketika dirinya masih menjadi Yakuza dulu. Sementara itu, kelompok Serizawa menawarkan bantuan kepada Genji agar mereka bisa ikut bertarung melawan Housen nanti. Mereka tahu jika hanya dengan kelompoknya saja, Genji tidak akan menang melawan Housen. Namun, Genji terlalu meremehkan sekolah itu dengan mengatakan jika GPS kelompoknya sudah lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Beberapa hari kemudian, Makise dan Chuta mencoba untuk merekrut anggota demi menambah kekuatan tempur GPS. Tetapi sayang, tidak ada yang memperdulikan mereka. Kemudian, Makise ditelepon oleh gebetannya yang ingin mengajaknya pergi berkencan di tepi sungai esok hari. Di suatu malam, Mikami bersaudara memutuskan untuk keluar dari kelompok Serizawa dan bergabung dengan GPS kelompok Genji. Sebab kelompok Serizawa sudah dikalahkan oleh Genji. Namun, Serizawa tidak marah dan menyerahkan keputusan itu kepada mereka berdua. Keesokan harinya, Mikami bersaudara telah resmi bergabung dengan kelompok Genji. Saat Genji dan pasukannya sedang menyusun rencana untuk menyerang Housen, Makise malah tidak datang ke pertemuan itu. Makise lebih memilih untuk berkencan dengan gebetannya. Sebelum pergi, ia membeli sebuah pengaman untuk melancarkan aksinya. 大丈夫ですか? 我慢できた。 Makise juga meletakkan ular mainan agar ketika ia dan gebetannya melewati tempat itu, Makise bisa menjadi pahlawan dengan berpura-pura melindungi gebetannya dari serangan ular. 蛇出るんだって。私ヘビ嫌い。あ、蛇だ。Semula rencana Makise berjalan cukup lancar. Hingga sampai ia akan melakukan mantap-mantap dengan gebetannya, Chuta beserta teman-temannya datang dan membuat Makise malah membocorkan rencananya sendiri. Ah, おもちゃの蛇でいいとこ見せて一気に押し倒してやっちゃうときに使おう。京子に京子に京子に Keesokan harinya, para murid Housen mulai melakukan penyerangan kepada murid-murid Suzuran. Dimulai dari segerombolan tuyul pimpinan Ryo yang menyerang salah satu anak buah Serizawa bernama Susumoto. Di malam yang sama, para murid Housen juga menyerang kelompok Tokaji beserta Makise, Chuta, dan Mikami bersaudara. Tentu saja, para murid Suzuran yang tanpa persiapan apa-apa tidak bisa berbuat banyak menghadapi pengeroyokan murid-murid Housen. Genji yang mendengar kabar ini tentu saja merasa kesal. Izaki memberitahukan bahwa Genji sebagai seorang pemimpin Suzuran tidak boleh diam saja. Sebab jika terus-terusan seperti ini, cepat atau lambat Suzuran akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, Izaki menyusun rencana lain. Ia datang ke tempat Serizawa untuk menantangnya berduel. Di mana, jika Izaki yang menang, Serizawa harus bergabung dengan kelompok GPS. Sebagai informasi, meskipun Genji sudah menjadi pemimpin Suzuran yang baru, ia masih belum benar-benar menguasai sekolah tersebut. Sebab masih ada kelompok-kelompok lain yang tidak berada di dalam kekuasaannya. Seperti kelompok Serizawa dan juga para murid kelas 1 pimpinan trio Ebizuka. 景色が綺麗に見えたことかね。 Pertarungan antara Izaki melawan Serizawa awalnya terlihat seimbang. Namun mulai dari pertengahan hingga akhir, Serizawa tampak mengungguli Izaki dan berhasil membuatnya tumbang.
Di bar, saat sedang meminum teh sisri gula batu, Genji tampak begitu kebingungan. Genji stres karena ia merasa gagal tidak bisa menyatukan Suzuran di bawah pimpinannya. Tak lama kemudian, ayah Genji datang ke bar tersebut. Di sini kita pun diperlihatkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Di mana ternyata ketika adu pukul, Genji yang kita tahu sangat kuat ini ternyata bisa dibuat terjatuh oleh ayahnya hanya dengan satu pukulan saja. Ayah Genji menasehati agar dirinya tidak terlalu mengandalkan kekuatan saja, melainkan harus menggunakan kepalanya juga dalam bertindak. Di perjalanan pulang, Genji bertemu dengan Narumi yang membantunya untuk menyalakan rokok. Di sini, Genji belum mengetahui jika Narumi adalah pemimpin Housen. Di sisi lain, Kawaishi yang entah memikirkan apa, memutuskan untuk bergabung ke dalam kelompok Yakuza yang dulu pernah diikuti Ken. Tetapi, para anggotanya meminta Kawaishi agar dirinya membunuh pemimpin Yakuza yang merupakan saingan mereka, yang tak lain adalah ayah Genji. Dengan begitu, para Yakuza tersebut akan menerima Kawaishi menjadi anggota mereka. Oleh karena itu, ketika ayah Genji sedang buang air, setelah berjalan-jalan mengecek wilayahnya, ia ditembak oleh Kawaishi. Genji yang mendengar kabar itu langsung menjenguk ayahnya yang ternyata tidak tewas dan hanya koma saja. Entah karena tembakan Kawaishi yang tidak mengenai organ vitalnya atau ada penyebab lain, namun ayah Genji benar-benar masih hidup. Karena musuh mereka belum mati, para Yakuza yang ditemui Kawaishi sebelum ini memintanya untuk membunuh ayah Genji hingga benar-benar tewas. Di rumahnya, Ken yang mendengar kabar penyerangan ayah Genji memutuskan untuk pergi menuju ke rumah sakit. Kembali ke Genji, yang pada saat itu hendak mencoba menantang Rindamen kembali. Genji berharap jika ia bisa mengalahkan Rindamen, GPS kelompoknya dapat menarik lebih banyak anggota dan ia bisa benar-benar menguasai Suzuran. Tetapi semua usahanya sia-sia. Rindamen masih terlalu kuat bagi Genji. Bahkan, Serizawa yang melihat pertarungan itu mencoba menghentikan Genji sebelum ia terluka lebih parah lagi. Genji yang sudah babak belur pada akhirnya harus tumbang di hadapan Rindamen. Malam harinya, Genji pun tersadar. Di saat yang bersamaan, Wasio yang masih begitu dendam kepada Suzuran datang dan membakar tempat itu. Lewat pematik yang mereka temukan, Tokyo dan Serizawa memberitahukan Genji jika Housen lah yang membakar Suzuran. Keesokan harinya, murid-murid Housen memarahi Wasio atas tindakan yang sudah ia lakukan tadi malam. Namun Wasio beralasan jika ia tidak melakukan hal itu, pihak Suzuran tidak akan melakukan perlawanan balik atas penyerangan yang sudah Housen lakukan beberapa hari yang lalu. Tak lama kemudian, Genji dan teman-temannya datang ke sekolah Housen. Genji cukup terkejut karena orang yang menolongnya menyalakan rokok sebelum ini adalah sang pemimpin Housen. Genji bertanya, apakah mereka yang membakar Suzuran tadi malam? Narumi pun tidak membantah pertanyaan tersebut. Genji memberitahu jika ia akan melakukan peperangan di markas Housen sendiri. Narumi dan Genji pun sepakat untuk melakukan pertarungan di keesokan harinya. GPS yang masih kekurangan anggota mencoba untuk merekrut murid-murid kelas 1 pimpinan Hiromi dari kelompok trio Ebizuka. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba terdengar suara Genji yang berbicara menggunakan alat pengeras suara sekolah. Genji memberitahukan seisi sekolah jika tujuan kepindahannya ke Suzuran adalah untuk melampaui ayahnya. Genji yang sebelumnya keras kepala pada akhirnya menundukkan diri demi meminta bantuan semua murid-murid Suzuran untuk membantunya menghadapi Housen. Sementara itu, Kawaishi yang diperintahkan untuk membunuh ayah Genji benar-benar datang ke rumah sakit. Pada saat ia akan menembak ayah Genji, tiba-tiba Ken datang dan menghalangi Kawaishi. Ken mengatakan jika Kawaishi tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama 2 kali.
Di mana yang dimaksud oleh Ken sendiri adalah pada saat Kawaishi di penjara karena telah membunuh Makio, sang pemimpin Housen 2 tahun yang lalu. Ken meminta Kawaishi untuk mengurungkan rencananya itu karena ia masih memiliki masa depan. Setelah beradu mulut dengan Ken, pada akhirnya Kawaishi pun membatalkan niatnya untuk membunuh ayah Genji. Tak lama, para anak buah ayah Genji datang dan menahan Kawaishi. Ayah Genji yang tersadar berterima kasih kepada Ken karena ia telah menyelamatkan nyawanya dan meminta mereka semua pergi dari rumah sakit. Kembali ke Suzuran. Di saat akan melakukan penyerangan, hanya terlihat sedikit saja orang yang mau membantu Genji. Trio Ebizuka yang datang ke tempat itu tetap menolak untuk membantu GPS. Pihak Serizawa juga tampak tidak hadir di tempat pertemuan. Mereka semua tidak mau lagi mengikuti Genji yang hanya mengandalkan kekuatan serta emosinya saja dalam memimpin Suzuran. Genji yang merasa jika jumlah pasukan mereka yang sekarang akan kalah menghadapi Housen, memutuskan untuk membubarkan GPS kelompok mereka. Tentu saja mereka semua, terutama Chuta, tidak terima dengan keputusan Genji ini. Lantas, Genji malah memukul Chuta dan pergi dari tempat itu. Setelah Genji pergi, Izaki mengatakan bahwa pemimpin mereka bukanlah pria pengecut yang akan lari dari pertarungannya. Kemudian mereka pun sadar jika sekarang ini Genji pergi sendirian menuju Housen karena tidak mau membahayakan teman-temannya. Lantas semua kelompok GPS yang mengetahui niat Genji ini memutuskan akan pergi membantu pemimpin mereka. Setelah berjalan cukup jauh, Genji pun sampai di Housen seorang diri. Tentu saja Narumi memprotes hal ini. Namun Genji mengatakan jika dirinya sendiri saja sudah cukup untuk mengalahkan mereka semua. Kemudian Genji pun berlari menghadapi pasukan pentol korek berjalan sendirian. Tak lama, Tatsuya datang. Tatsuya mengatakan jika Genji datang sendirian, seharusnya Narumi menyelesaikan pertarungan mereka 1 lawan 1. Namun Narumi mengatakan jika Tatsuya terlalu naif. Sebab Narumi tahu bahwa para anak buah Genji tidak akan membiarkan pemimpin mereka bertarung sendirian. Benar saja, tak lama kemudian teman-teman Genji datang ke tempat itu. Bahkan, tak hanya GPS saja, Serizawa dan kelompoknya juga datang dan akan membantu mereka menghadapi Housen. Akhirnya, murid-murid Suzuran mau menyatukan kekuatan mereka. Lalu, dengan pemilihan musik yang mampu membuat kita mendadak ingin menjadi seorang jagoan, Suzuran dan Housen pun memulai pertarungan mereka. Setelah melewati pertarungan di lapangan, Genji dan teman-temannya langsung menerobos masuk ke dalam gedung sekolah Housen. Sebab Narumi sudah menunggu Genji di atap sekolah. Dan di sanalah mereka nantinya akan melakukan pertarungan 1 lawan 1 sebagai sesama pemimpin. Makisha yang terdorong dengan lautan pentol korek malah berjumpa dengan Narumi yang sedang makan siang. Pertarungan pun tidak terhindarkan lagi di antara mereka berdua. Namun sayangnya, Makisha bukanlah tandingan Narumi, sehingga ia berhasil dikalahkan. Di sisi lain, murid-murid Suzuran masih terus bertarung melawan Housen. Sementara itu, Genji dan Serizawa yang ingin naik ke atas gedung dihadang oleh salah satu anak buah Narumi yang bernama Ryo. Bagi yang lupa, Ryo adalah petarung kuat yang bisa mengalahkan Susumoto, anak buah Serizawa beberapa hari yang lalu, dengan cukup mudah. Akhirnya, Serizawa pun memilih menghadapi Ryo. Sementara Genji dibiarkan naik untuk bertarung 1 lawan 1 melawan Narumi.
Sebelum menyaksikan pertarungan Genji melawan Narumi, kita akan terlebih dahulu melihat pertarungan Serizawa melawan Ryo. Kembali ke atap, tempat di mana Genji dan Narumi sedang melakukan pertarungan sengit. Di tengah-tengah pertarungan mereka, Wasio datang dan mencoba membunuh Genji dengan pisau yang dibawanya. Tetapi untung saja Tatsuya datang dan menghentikannya. Kemudian Narumi yang kesal pun juga ikut menghajar Wasio. Setelah Wasio berhasil diamankan, Genji dan Narumi kembali melanjutkan pertarungan mereka. Seusai melewati pertarungan yang begitu sengit, akhirnya Genji berhasil mengalahkan Narumi dan memenangkan pertarungan tersebut. Kemudian, Serizawa yang sudah menyelesaikan pertarungannya datang ke atap untuk membopong Genji yang sudah kelelahan. Seusai memenangkan pertarungan, para murid-murid Suzuran berjalan untuk kembali ke sekolah mereka. Tak lama, Genji melihat Wasio yang sedang berdiri di balik tembok. Meskipun Wasio sudah melakukan banyak sekali kesalahan kepada mereka, tetapi Genji sebagai pemimpin tetap mau menerimanya dan mengajaknya bergabung kembali. Tidak terasa waktu pun berlalu. Kini Genji beserta teman-temannya telah lulus dari Suzuran. Saya sendiri masih tidak mengerti bagaimana cara mereka lulus, mengingat Genji dan teman-temannya tidak pernah diperlihatkan belajar. Bahkan setelah lulus sekolah pun, ijazah yang mereka terima hanya mereka tempel saja di berbagai sudut tembok sekolah. Sebelum lulus, Genji kembali mencoba untuk mengalahkan Rindamen. Semua murid-murid Suzuran tampak menyaksikan pertandingan mereka. Yang mengejutkan dalam pertarungan itu, tidak seperti pertarungan-pertarungan mereka yang sebelumnya. Kali itu, Genji dapat membuat Rindamen terjatuh. Namun sayangnya, pertarungan mereka tidak diperlihatkan hingga akhir. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita film kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.